Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu jemaat terkasih, baik yang di rumah maupun yang ada di rumah Tuhan. Selamat hari Minggu dan kita akan memulai ibadah di minggu pertama di bulan November ini. Dan sebelumnya saya akan membaca beberapa penegasan warta jemaat bagi kita sekalian. Telah memasuki bulan November dan di minggu pertama ini kita akan melayani firman Tuhan oleh penagua khusus Fabio Valentinus Lito MTH dengan tema Keep Praying, terambil dari Lukas 18 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Dan informasi gerejawi yang perlu kita ketahui bersama sesuai yang tertera dalam warta elektronik maupun cetak. Yang pertama mengenai pemajelisan periode selanjutnya yang sudah kita ketahui bersama beberapa minggu belakang. Begitu juga informasi mengenai kolekte khusus Natal yang mulai berjalan di tanggal 25 Oktober. Dan setiap minggu Bapak Ibu dapat memasukkannya dalam kotak kolekte khusus Natal yang diperuntukkan untuk dana Natal 2020. Mohon dukungan dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kemudian akan ada kegiatan atau program update berkala database jemaat. Dalam rangka pemutahiran database jemaat sesinode Gereja Kristus, maka gereja kita, Gereja Kristen Permai, akan melakukan update data jemaat. Di situasi pandemi begini, sekretariat dan tim admin akan melakukan via telepon atau via WhatsApp. Mohon kesiapan dan kerjasama dari jemaat dan simpatisan sekalian untuk dapat memberikan data terbaru yang akurat ketika ditelepon nanti sepanjang bulan November. Informasi attestasi keluar dari beberapa jemaat. Yang pertama Bapak Bocung Chen atau Yohanes Gunawan, Ibu Susanti Margaret, dan Bapak Samuel Sitompul. Tujuan gereja dan tanggal efektif tertera dalam warta. Gerakan Sapras masih berjalan, mohon dukungan Bapak Ibu jemaat sekalian. Dan ibadah tatap muka seperti yang diketahui satu kali dalam satu minggu. Begitu juga dengan ibadah Hari Raya Gereja Besar nanti akan diwartakan kemudian. Selanjutnya untuk informasi keuangan dapat Bapak Ibu lihat dalam warta tertera nominal mulai dari dana kasih, persembahan misi, saldo sapras, pembangunan rumah pastori dan jaringan keluarga. Untuk keuangan kas gereja Kristus Sarwa Permai per tanggal 25 Oktober saldo Rp6.567.772. Boleh berkati senang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan akhirnya majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Jessica Sitorus di tanggal 29 Oktober dan pada penatua Menghemat Tahu Bola di tanggal 1 November. Boleh berkati, panjang umur dan sehat selalu. Demikian warta jemaat untuk kita sekalian. Kita akan mulai ibadah kita. Saya jemput Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Sukacita bagi kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan bersatu hati mari kita menyambut Allah yang Maha Tinggi. Hanya kepadanya hormat diberi. Amen.
kita pada minggu indah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dengarlah hukum Tuhan bagi kita sekalian yang diambil dari Roma 5 ayat yang 12. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, setiap kita tidak terlepas dari dosa. Setiap kita cenderung melanggar perintah Allah, karena begitulah sifat alami dosa. Tidak ada yang suci di antara kita. Di hadapan Allah, tidak seorang pun yang lebih benar daripada orang lain. Lalu, apakah lantas kita semua pasti mendapatkan maut tanpa pengampunan yang sejati? Kita semua pasti mendapatkan maut. Satu-satunya kesempatan kita untuk mendapatkan pengampunan adalah melalui Yesus Kristus. Jika Kristus sudah rela meninggalkan surga demi menebus dosa kita semua, lalu bagaimana kita seharusnya hidup sebagai umat yang ditebusnya? Apakah kita masih tegak tengkuk atau berkeras hati dan hidup dalam dosa, serta menyia-nyiakan pengorbanan Kristus itu? Ya Tuhan, tolong sentuh hatiku. Selamat
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita berdoa dengan rendah hati, mengakui segala kesalahan yang telah kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja di hadapan Tuhan. Kita bersatu. Ya Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami Tuhan. Kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena mungkin pada saat ini Tuhan kami masih jatuh ke dalam dosa yang sama. Karena mungkin kami tidak mau Tuhan untuk keluar dari dosa itu. Atau mungkin kami juga tidak sadar Tuhan bahwa kami telah melakukan banyak dosa di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepada Engkau, biarlah melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau memberikan terang di dalam hidup kami, sehingga hidup kami Tuhan semakin jelas bahwa kami harus mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan Engkau Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan boleh kembali diperbaharui, dipulihkan Tuhan, sehingga nama-Mu Tuhan yang senantiasa kami muliakan. Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan pengampunan ini menjadi kekuatan dan pengharapan di dalam hidup kami untuk setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Tiba saatnya kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, dan kita nanti bisa membaca bersama-sama dan kita bisa melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dari hukum maut. Dosa-dosa kita telah dihapus, bagaimana doa permohonan kita pribadi dengan rendah hati kepada Tuhan yang telah kita lakukan dosa. Tetapi apakah sebenarnya kita layak diselamatkan jika hidup kita masih jauh dari kehendaknya? Mari kita dengan rendah hati menerima firman Tuhan yang akan segera ditaburkan oleh hamba-Nya Pak Fabio. Kita menaikkan lagu pujian Kami Perlu Kau Tuhan. Kita nyanyikan dua kali.
memulihkan keadaan kami, memulihkan pengharapan kami Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini, kami boleh kembali mendapatkan jawaban atas segala pergumulan kami. Dan kiranya Tuhan, Engkau tetap menyertai dalam kehidupan kami, dan ajar kami Tuhan untuk tetap setia di dalam Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom saudara sekalian. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan, dan tema kita adalah keep praying, artinya adalah tetap berdoa. Dan kita akan membaca bersama-sama dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Ya, demikian firman Tuhan yang berbahagia saat kita mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara sekalian, cerita ini cukup unik, dan cerita ini bagi saya boleh dikatakan hanya ada dalam kitab Lukas. Jadi tidak ada perbandingannya dengan Injil yang lain, sehingga informasi yang kita dapatkan adalah di Lukas. Kalau kita membaca headline-nya daripada Tuhan Yesus, penegasannya adalah sebenarnya Tuhan Yesus menegaskan kepada para murid harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Memang ini adalah satu nasihat yang cukup sederhana. Tetapi kenapa Tuhan Yesus menitipkan nasihat yang berdoa tidak jemu-jemu di masa eskatologis? Jadi penantian Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-8 tadi, adalah dikatakan jika anak manusia itu datang, artinya yang kedua kalinya datang, maka selama kita menantikan anak manusia itu datang kedua kalinya, maka kita berdoa tidak dengan jemu-jemu. Saya kadang-kadang berpikir begini, maksudnya apakah kita tuh doa? Ya kan kita kan kerja ya, maksudnya tidak mungkin kita di tempat kerja berdoa gini terus ya, gimana mau berkomunikasi gitu ya? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu kalau kita ini bekerja, berinteraksi dengan yang lainnya? Jadi apa sebenarnya maksudnya Tuhan Yesus ketika dia berkata, kamu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, artinya continue, terus-menerus, tanpa putus, sampai anak manusia itu datang kedua kalinya. Apakah kita maksudnya jadi biarawan gitu ya, di kuil atau di mana kita kerjanya tiap hari berdoa begini gitu ya. Nah, saudara sekalian, maka Tuhan Yesus membantu kita dengan perumpamaan tadi, hakim yang jahat dengan seorang janda. Saudara, suami dari ibu ini itu sudah meninggal. Lalu kemudian permasalahannya adalah suami ini punya perkara di pengadilan. Dan sesuai dengan hukumnya Yahudi, bahwa istrinya lah yang menggantikan suaminya menghadap hakim di pengadilan. Kalau kita perhatikan cerita yang tadi, jadi wanita ini tuh sendirian. Artinya wanita ini tidak punya pengacara. Sementara lawannya tidak datang di pengadilan. Artinya si pelawannya ini adalah orang yang cukup, boleh dikatakan orang yang cukup mampu untuk ada mengadakan pengacara. Sementara si janda ini sama sekali. Maka dia datang terus kepada hakim itu secara kontinu. Karena dia tahu bahwa kalau dia tidak mengusahakan dengan sebaik-baiknya, maka dia akan kalah. Dia mengatakan begini, belalah aku.
Jadi sebenarnya bukan karena si suaminya yang dulu meninggal ini ada kesalahan, tidak. Tetapi biasanya kalau ungkapan kata belalah aku itu berbicara masalah uang. Jadi apakah itu sangkut misalnya si lawannya itu seharusnya membayar uang sekian gitu ya, tetapi tidak dibayar, jadinya akhirnya masuk ke pengadilan. Jadinya demikian situasi yang dihadapi oleh si janda ini. Jadi bukan dia itu salah begitu ya, membunuh lalu perkara penipuan, bukan. Itu adalah haknya dia yang seharusnya dia dapatkan. Tetapi karena situasi suaminya meninggal, dia juga tidak punya apa-apa untuk membayar pengacara dan sebagainya, maka dia yang menghadap langsung kepada hakim. Dan permasalahannya hakim itu adalah hakim yang jahat, hakim yang tidak takut akan Tuhan, tidak menghargai orang lain. Maka salah satu cara yang dilakukan oleh janda ini, dia terus datang ke pengadilan dan meminta haknya untuk dibela. Saudara, akhirnya si hakim ini boleh dibilang ya sudahlah, ya mungkin tiap hari didatengin terus gitu ya, diketok pintu gitu ya, lama-lama ya ini juga apa mungkin hakimnya lagi makan siang, datang si janda ini, tolong saya. Orang lain mungkin ngeliatnya ini ada apa begitu ya, mungkin si hakimnya lagi di mana, datang lagi. Saudara bisa kebayang kalau kita tanda petik diganggu terus menerus, ya lama-lama kita juga akhirnya ya oke. Akhirnya si hakim ini meneliti hukumnya dia, perkaranya dia, dan membenarkannya karena memang itu haknya. Sejumlah uang gitu, itu adalah haknya si janda. Akhirnya janda ini memperoleh apa yang menjadi haknya. Pertanyaannya buat kita, saudara sekalian, bahwa kenapa janda ini kontinu seperti tak jemu-jemu datang ke hakim itu? Karena memang seluruh pengharapannya, seluruh kehidupannya itu terletak di haknya dia. Kalau dia tidak mendapatkan haknya itu, maka membahayakan kehidupannya. Mungkin dia tidak punya lagi uang untuk anak-anaknya dan lain sebagainya. Maka dia seperti tak jemu-jemu datang kepada hakim itu untuk membela haknya. Nah, saudara sekalian, dari sini Tuhan Yesus memakai cerita ini untuk kembali lagi memahami kata tak jemu-jemu ini dalam konteks kita berdoa. Artinya saudara sekalian, bahwa Tuhan yang sangat baik, hakim yang sangat adil, itu dapat memberikan apa yang kita minta, dapat mengabulkan apa yang kita minta. Kalau dibandingkan dengan hakim yang sangat jahat itu saja, itu bisa mengabulkan apa yang diminta oleh janda itu, apalagi Tuhan Maha Pengasih, Maha Adil. Maka kalau kita datang kepada Dia pasti mengabulkan segala sesuatu. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan doa yang tak jemu-jemu itu adalah bukan sekedar kita datang meminta maka Tuhan berikan, tetapi seluruh aspek kehidupan kita ini adalah berdoa. Sama seperti janda ini mempertaruhkan seluruh kehidupannya di dalam hak yang begitu. Kalau tidak, dia akan tanda petik masuk ke dalam bahaya. Maka sama seperti kita juga bahwa seluruh aspek kehidupan kita ini sungguh-sungguh bergantung di dalam doa. Saudara, kadang-kadang dalam kemudian kita berdoa itu doa makan. Paling sering kita doa makan. Doa sebelum berangkat kerja, doa sebelum tidur. Kalau masih ingat, kalau udah capek langsung bablas, lalu mimpi, lalu bergagap-gagap gitu sudah kayak. Anak saya itu sudah mulai mimpi. Artinya dia sadar dia mimpi. Jadi kalau setiap bangun pagi dia selalu sharing apa yang dia mimpikan gitu ya. Pak, dengar aku deh Pak. Apa? Saya bilang gitu. Ini mimpi, aku tadi malam mimpimu seperti apa video gitu. Dia terangkan mimpinya bahwa ngalor ngidul ya sudah juga mimpi gitu ya. Kadang-kadang dia bilang aku ketemu hantu, ketemu apa waduh gitu. Pilih nanti malam kamu harus serius lagi berdoa. Jadi maksudnya kita berdoa lagi. Kalau ingat kita berdoa. Jadi saudara, actually pada kenyataannya kadang-kadang kita berdoa dalam sehari itu 2 makan doa. Kalau mau jujur saudara, paling tinggi itu adalah doa makan. Kita lakukan. Pertanyaannya, apakah itu berdoa? Sebelum kita kerja, kita berdoa. Pertanyaannya, apakah itu berdoa? Apakah esensi berdoa itu seperti itu?
bahwa ada jadwal, ada jam, ada report. Tuhan, saya mau ke sini, tolong jaga saya. Tuhan, saya mau ke sini. Apakah seperti itu doa? Bagi saya kalau doa itu seperti itu, maka kita tidak akan bisa memahami doa yang tak jemu-jemu selama kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Artinya Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid-muridnya, seluruh aspek kehidupan kita ini berdoa. Ketika kita berbicara, kita itu berdoa. Ketika kita mengambil keputusan, bersikap kepada orang lain, itu berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan. Saudara, kalau misalnya saudara adalah pedagang misalnya begitu, kita di rumah sudah buka warung kita, maksudnya kita berdoa, Tuhan berkati saya untuk usaha saya pada hari ini. Anda buka dagangan, lalu datang orang yang menyebalkan, lalu kita layani dengan sangat amat cuek, dengan muka besi, muka hitam, ngomongnya sepatah-sepatah. Kalau nggak mau beli ya sudah, ibarat kata. Maka Tuhan Yesus mengatakan itu salah. Seharusnya kita sedang berdoa. Maka ketika kita melayani orang lain pun kita ini sedang berdoa. Bagaimana sikap kita? Bagaimana tutur kita kepada Tuhan kalau kita sedang berdoa? Pasti baik ya saudara, nggak mungkin kita kalau berdoa sama Tuhan asal-asalan ngomong begitu saudara. Pasti baik. Maka Tuhan mengatakan ini yang harus kita pahami, bahwa doa itu menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Ketika kita melayani, ketika kita jualan, ketika kita bekerja di kantor, segala macam, itu kita sedang berdoa. Ketika kita sedang mendidik anak kita, berbicara kepada suami kita, istri kita, itu kita lakukan, kita itu sedang berdoa dengan tajam jujur. Maka berbeda saudara sekalian. Ketika kita berdoa, artinya kita melakukan segala sesuatu dengan cara kita berdoa. Satu relasi yang intim dengan Tuhan, lalu kita berdoa kepada sesama kita, itu berbeda. Sangat berbeda. Saya saya dapat WA begitu ya, bukan cuma kita sudah sekalian, karena teman saya, dia berbicara kepada saya begini. Saya sudah menikah, dia 14 tahun. 14 tahun dia menikah, beda setahun, saya 13, dia 14 tahun menikah. Lalu kemudian ketika dia berbicara bahwa saya sudah menikah selama 14 tahun, saya sangat masih tidak bisa terima suami saya ini apa adanya. Saudara, saya datang ke dia, selama 14 tahun you married, saya bilang, kamu belum bisa menerima suami apa adanya. Jadi saudara, memang karena dampak corona ini ya, virus ini memang keluarga tersebut secara ekonomi agak jatuh boleh dibilang. Tapi saya kenal suaminya, bahwa suaminya itu bekerja, bukannya bekerja, tapi mungkin penghasilannya nggak maksimal gitu. Lalu kemudian istrinya ini, yang menjadi teman saya ini, itu juga jualan makanan, jualan apalah gitu ya, online segala macam. Lalu dia mengeluh bahwa saya tidak bisa terima suami saya yang tidak berjuang dengan sangat keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saya kaget. 14 tahun engkau menikah, engkau tidak bisa menerima. Saudara, saya menjadi pertanyaan saya adalah, selama 14 tahun apakah engkau berdoa? Apakah engkau berdoa? Kalau engkau sungguh-sungguh berdoa, itu nggak ada. Jadi pernikahan semakin tinggi, semakin lama usianya, semakin riskan resikonya. Tidak mengherankan jika angka pernikahan di usia tinggi itu banyak yang bercerai. Karena ketika menjalin relasi pernikahannya, dia berdoa. Tidak berdoa. Kata-kata yang kita ucapkan kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, bukan ucapan doa. Ucapan daripada ego kita, ucapan daripada kemarahan kita. Maka Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-murid, doa dengan tidak jemu-jemu seluruh aspek kehidupan kita. Terima saudara kita apa adanya, terima istri kita apa adanya, terima suami kita apa adanya, terima saudara kita apa adanya. Saudara, kalau ibu-ibu ya, kalau sudah mulai ini ya, rambutnya itu dia apain gitu ya,
gimana Pak, bagus nggak? Gitu ya. Gimana Pak, bagus nggak, segala macam gitu ya. Termasuk istri saya gitu ya, kadang-kadang rambutnya dicacat gitu ya. Jadi suami-suami ya, kalau istri udah mulai begitu itu ada attention gitu ya. Saya termasuk yang nggak terlampau banget gitu ya. Saya bilang rambutmu mau putih, mau abu-abu, mau coklat, mau segala macam, saya tetap mengasihi kamu, saya tetap cinta sama kamu gitu ya. Apalagi kalau istri saya udah mulai, ini kegemukan nggak ya? Ini kegemukan nggak ya? Apa segala macam sudah mulai gitu ya. Saya bilang saya mengasihi engkau, mencintai engkau apa adanya, bukan karena itu. Nah, saudara, itu luar biasa saudara. Itu akan tereduksi dengan sangat baik masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga kita. Suami kita sudah berusaha dan keras bekerja, hasilnya mungkin nggak seperti dulu misalnya begitu ya, sebelum pandemi ini. Maka mungkin kita sebagai istri mengajak suami kita bersyukur. Maka yang keluar itu mulut kita disyukur, ucapan syukur, ucapan doa seterusnya. Jangan kurang. Saudara, kalau kita bicara masalah kurang, maka yang muncul adalah emosi kita. Oleh karena itu, saudara, kembali kita diingatkan sama Tuhan Yesus. Hal yang sangat terbaik untuk menantikan Tuhan Yesus datang kedua kalinya adalah tekun berdoa. Seluruh aspek kehidupan kita melayani, kita bekerja, kita berusaha, kita bersosialisasi dan lain sebagainya, itu adalah berdoa. Saudara, saya yakin kalau itu kita lakukan, kita berubah, kita mengalami Tuhan dalam rumah tangga kita, pasti mengalami Tuhan. Karena ketika kita berbicara dengan kata-kata doa yang mendengarkannya pun lain. Saudara, saya juga belajar untuk hal ini. Bukan hal yang gampang bisa untuk berubah kebiasaan saya. Tetapi ketika saya berusaha dengan tak jemu-jemu, maka saya bisa. Dan semua kita pun bisa. Jadi saudara sekalian, apapun yang kita minta, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita minta sama Tuhan, saya yakin itu dikabulkan. Apalagi untuk masalah-masalah kerohanian kita, untuk masalah-masalah pertumbuhan iman kita, Tuhan pasti mengabulkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa untuk beberapa pokok doa bagi jemaat Tuhan. Bapak, di dalam hidup kami berdoa Tuhan pada hari ini untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan boleh mengubah hidup kami ataupun memperbaiki kehidupan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk tetap terus tak jemu-jemu berdoa Tuhan, supaya hidup kami Tuhan boleh sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan pada hari ini untuk jemaat kami yang masih dalam keadaan sakit, Jonathan, cucu dari Ibu Udin, saudari Ida dan saudara Manurung, Bapak Pawai, Pawai, dan juga Rena, cucu dari Ibu Hari. Kami tetap berdoa Tuhan dengan tak jemu-jemu Tuhan, mendoakan saudara kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati segala perawatan medis dan juga perawatan yang lainnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan jemaat kami, untuk keluarga Pak Bincar, Pastor Ibu, biarlah kiranya Engkau berikan pemulihan yang baik untuk penatua yang berusaha, Engkau berikan juga pemulihan yang baik Tuhan. Untuk Mama dan penatua Sinukaban, Ibu mertua dari penatua Bangun Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami, biarlah kiranya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya tetap terus ada di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Alex, Ibu Dolan Panjaitan, Ibu Hari, Bapak Damani dan Ibu Linggong Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan tetap memberikan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saudara kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan tetap memberikan pemulihan Tuhan. Karena mungkin dalam kesehatan yang mungkin semakin menurun, Tuhan Yesus tolong. Biarlah kiranya rohnya Tuhan, pikirannya, semangat hidupnya Tuhan tetap tinggalnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk kebutuhan dana di gereja kami Bapak di surga. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menurunkan tangan kasih-Mu Tuhan untuk membantu dalam dana di gereja ini Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan untuk dana pastori yang masih kami butuhkan. Kami berdoa Tuhan untuk dana Natal kami Tuhan yang masih butuhkan. Biarlah kiranya Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan boleh nyata dalam kehidupan gereja kami Tuhan. Kami juga berdoa Bapak di surga untuk jemaat kami yang pada saat ini mungkin membutuhkan pekerjaan, membutuhkan usaha, dan juga bergumul dengan masalah ekonomi, dan juga bergumul dengan masalah anak, istri maupun suami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya
belas kasihan-Mu Tuhan menerangi hati dan pikiran jemaat kami Tuhan, sehingga boleh tetap terus berharap Tuhan kepada Engkau. Biarlah kiranya Engkau juga Tuhan menjawab doa-doa mereka Tuhan tepat pada waktunya, sehingga jemaat kami Tuhan boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja kami, khususnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk tanah di gereja kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya segala proses yang ada Tuhan Yesus tolong. Biarlah kiranya Engkau berikan kami kekuatan dan pengharapan Tuhan. Ada sengketa Tuhan maupun juga perizinan, Tuhan Yesus tolong kami Tuhan. Biarlah kiranya dalam proses ini Tuhan, kami tidak patah arah, tidak patah semangat, tapi kami tetap terus berpengharapan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, biarlah kiranya Tuhan tetap memberikan yang terbaik Tuhan bagi bangsa kami. Pemberitaan kami dalam mengusahakan berbagai macam pengobatan, Tuhan Yesus tolong berkati, supaya virus corona ini Tuhan boleh tertangani dengan baik Tuhan Yesus juga. Berdoa untuk dokter, para medis Tuhan, yang berada di barisan terdepan Tuhan untuk melayani, beri mereka kekuatan Tuhan, beri mereka pengharapan, semangat Tuhan, sehingga penanganan terhadap pasien-pasien corona Tuhan boleh tertangani dengan baik. Kami juga berdoa di surga untuk saudara kami yang ulang tahun pada minggu ini, berdoa untuk saudari Jessica Sitorus, berdoa untuk orang tua Pak Hemat Anggulo Tuhan. Berdoa kepada surga kami, serahkan saudara kami ke dalam tangan Kau Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dalam segala pekerjaan maupun usaha Tuhan. Biarlah kiranya Kau berikan damai sejahtera Tuhan di dalam keluarga, sehingga mereka boleh melihat kemuliaan Kau Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pemeliharaan setahun yang lalu kepada Pak Hemat dan juga saudari Jessica. Dan biarlah kami percaya Tuhan, untuk 1 tahun ke depan Tuhan tetap terus menyertai kedua saudara kami Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Doa kami yang di surga, tujuh sembah nama-Mu, tatalah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Dan Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Begitu juga jemaat yang ada di rumah. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan Imam Rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari silakan duduk kembali. Dengan penuh sukacita dan kerelaan hati, maka kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah disampaikan kepada kita masing-masing di kehidupan kita pribadi pas pribadi. Dengan firman Tuhan mengatakan dari Yunus pasal 2 ayat 9, demikian firman Tuhan untuk kita. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan kantong warna hitam untuk kas gereja, kantong biru untuk pastori, kantong merah untuk kas Natal.
Begitu juga dengan jemaat yang ada di rumah, bisa mentransfer via Bank BCA atas nama Satriani Sinukaban dengan nomor rekening 0710095906, atau jemaat boleh mempersembahkan persembahannya ke dalam amplop dan diantar ke kotak masing-masing yang telah disediakan di Gereja Kristus Serobomai pada jam 17 sampai 19 WIB. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita angkat pujian dengan lagu Sudahkah yang terbaik ku berikan. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami jemaat-jemaat-Mu yang datang ke gereja dan jemaat-Mu yang ada di rumah, boleh kami beribadah bersama ya Tuhan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, sebagai bekal hidup kami hari pas hari. Bapa dalam surga, Allah yang baik, di pagi hari ini ya Tuhan, kami datang untuk membawa persembahan kami yang terbaik kepada Engkau. Biarlah Tuhan persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Ajari kami ya Tuhan, untuk tetap boleh bersyukur ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, agar tidak jemu-jemu kami ya Tuhan, untuk mengucap syukur, memberikan kebaikan kepada sesama kami. Begitu juga Tuhan, ajari kami Tuhan untuk saling tolong menolong Tuhan. Bapa dalam surga, inilah Tuhan yang Kau boleh kami persembahkan di hadapan-Mu, bahkan jemaat-Mu yang belum bersempat memberikan terbaik. Biarlah persembahan yang hidup dalam pelayanannya hari pas hari menjadi persembahan yang kekal di hadapan-Mu Tuhan. Inilah Tuhan dua persembahan kami yang kami alaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan lagu pujian Kau Telah Memilih. Memilihku
jemaat sekalian, arahkanlah hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang di gereja, begitu juga dengan jemaat yang ada di rumah masing-masing. Ibadah kita pada pagi hari ini atau minggu hari ini telah selesai. Biarlah kemuliaan nama Tuhan yang kita sembah, yang kita puji, terpujilah nama Tuhan. Kita mendapatkan berkat-Nya melalui doa-doa kita. Begitu juga firman Tuhan yang telah kita bukan menjadi berkat yang baru untuk kita semua. Puji Tuhan, terima kasih. Untuk kehadiran kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati, tetap kita semangat. Salam sehat. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu.